Trump menyatakan pertemuan tersebut sangat sukses, diakui dunia dan tidak terlupakan. Sementara itu Xi Jinping menyebutnya sebagai kunjungan bersejarah dan menjadi tonggak penting. Perdagangan minyak Iran dan Taiwan termasuk dalam topik yang dibahas selama 2 hari pertemuan. Trump mengklaim Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir serta menekankan bahwa ingin agar Selat Hormuz terbuka. 中美双方可以通过加强合作，促进各自的发展振兴。双方要落实好我们达成的重要共识，珍惜当前来之不易的良好势头，把准方向，排除干扰，推动两国关系稳定发展。特朗普表示 Iran ikut mencermati hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, terutama setelah muncul pembahasan soal program senjata nuklir Iran hingga keamanan Selat Hormuz. Apakah Iran sedang dipaksa menghadapi tekanan global yang lebih besar? Kami akan membahasnya bersama dengan kandidat Dr. University International Al-Mustafa Ismail Amin. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Ismail. Ya, selamat siang waktu Iran, Mbak Sylvia. Baik, Mas Ismail, bagaimana sejauh ini Iran menanggapi pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping? Ya, Mbak Sylvia, yang kami pantau sampai saat ini narasi resmi Iran itu cenderung tenang, tidak reaktif, dan ini adalah hak China untuk kemudian melakukan hubungan bilateral dengan negara manapun. Namun di sini Iran melihat pertemuan Trump dan Xi Jinping ini sebagai bagian dari dinamika global yang lebih besar, bukan sesuatu yang otomatis akan mengubah posisi Iran. Jadi dari sudut pandang Iran, China ini bukan sekedar pihak yang bisa ditekan Amerika, sebab Beijing justru berkali-kali menempatkan Amerika sebagai sumber kebuntuan diplomatik. Sebelumnya kita lihat bagaimana China menyalahkan Amerika atas kebuntuan diplomatik dengan Iran, dan meminta Trump untuk menunjukkan keseriusan dalam perundingan. Bahkan ketika Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu pejabat Cina di Beijing beberapa hari yang lalu, Cina menyebut perang Amerika-Israel terhadap Iran ini sebagai perang yang tidak sah, sebagai perang yang ilegal, dan menyerukan gencatan senjata penuh di kawasan. Sehingga pertemuan ini jelas bagi Iran, pertemuan Trump dan Xi Jinping ini bisa saja mempengaruhi konflik, tetapi tidak dalam arti Cina pasti mengikuti garis Amerika. Justru Iran melihat Cina sebagai bagian dari perubahan dunia multipolar, tempat Amerika tidak lagi bisa mendikte semua negara seperti dulu. Jadi media resmi Iran itu justru menekankan bahwa hubungan Iran dan Cina ini tetap strategis. Dalam pandangan Iran, Cina memahami bahwa akar krisis kawasan itu adalah tekanan dan agresi Amerika. Dan ini juga yang didorong oleh Cina, bukan sekedar isu nuklir Iran. Karena itu Iran tidak terlihat panik, dan Iran juga menunjukkan bahwa hubungan Iran dan Cina itu lebih dalam dari sekedar satu pertemuan Trump dan Xi Jinping ini. Oke, Mas Ismail, 2 hal yang telah disepakati oleh Presiden Xi dan Trump itu adalah bagaimana supaya Iran tidak memiliki program senjata nuklir dan juga pembebasan Selat Hormuz. Seberapa besar kesepakatan ini menjadi tekanan diplomatik baru bagi Iran? Ya, tentu saja ini bisa saja menjadi tekanan diplomatik, tetapi ini bukan tekanan baru. Justru sebenarnya Iran sudah sering memastikan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Sudah sering diulang-ulang bahwa pertama itu ada fatwa dari Ayatollah Ali Khamenei, dan fatwa ini juga belum dicabut tentang pelarangan pemilikan senjata nuklir, dan fatwa ini itu adalah garis merah dari Iran, tidak akan mungkin dilanggar oleh pemerintah Iran. Begitu juga oleh IRGC. Yang kedua adalah Iran telah menandatangani perjanjian NPT. Ketiga, Iran telah menerima atau telah bersedia untuk diinspeksi dan diawasi pengembangan nuklirnya, dan juga telah ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional menyebutkan bahwa Iran memang sedang tidak dalam tahap mengembangkan senjata nuklir. Jadi ketika disepakati China dan Amerika bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, ini adalah sesuatu yang tidak menjadi tekanan baru bagi Iran, karena memang Iran sudah memastikan tidak akan memiliki itu. Sementara Selat Hormuz, Iran juga sudah sering memastikan bahwa Selat Hormuz ini tetap terbuka. Hanya saja saat ini berada dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang kritis, dan dalam kondisi yang darurat karena dalam situasi perang. Belum lagi adanya blokade Amerika Serikat yang menyebabkan
terjadinya gejolak di Selat Hormuz ini. Sehingga kemudian Iran selalu mendorong, meminta agar blokade ini dihentikan, agar kemudian kembali keamanan itu bisa lebih terjamin. Dan ini juga yang diminta oleh Cina, bahwa yang diinginkan oleh Cina bahwa ingin pembebasan kembali Selat Hormuz, tapi juga meminta kepada pihak Amerika Serikat untuk menghargai dan menghormati kedaulatan Iran sebagai pemilik pantai lepas di Selat Hormuz. Oke, Ismail, bagaimana pantauan Anda terhadap lalu lintas di Selat Hormuz per hari ini, terutama setelah adanya pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping? Apakah lalu lintas di Selat Hormuz, terutama untuk kapal-kapal yang bukan berasal dari Amerika Serikat dan sekutunya, bebas melintas di Selat Hormuz selama sudah berkoordinasi dengan IRGC? Ya, dari awal dibuat regulasi baru sejak awal perang, disebutkan oleh Iran bahwa kapal-kapal yang tidak membawa kepentingan Amerika Serikat dan Israel itu tetap terbuka bagi kapal-kapal ini. Selat Hormuz tetap masih bisa dilewati selama melakukan koordinasi terlebih dahulu dan melewati rute-rute yang telah ditentukan oleh pihak Iran. Dan kita lihat sendiri telah banyak kapal-kapal yang berhasil lewat, bahkan disebutkan per hari ini ada 30 kapal yang telah berhasil lewat, dan memang kapal juga banyak yang tertahan karena menunggu antrian untuk dilakukan koordinasi, karena melakukan koordinasi juga tidak cepat, harus membutuhkan waktu sampai bahkan berhari-hari, karena melihat lalu lintas di Selat Hormuz ini itu juga memang betul-betul sangat padat dengan kapal-kapal tanker, sehingga banyak kapal-kapal tanker yang masih tertahan. Dan tertahannya ini sekali lagi ditegaskan selalu oleh pihak otoritas Iran, bukan karena dilarang, bukan karena Selat Hormuz itu ditutup. Baru-baru ini Menlu Arakci juga mengatakan bahwa Selat Hormuz ini tetap terbuka bagi bukan kapal-kapal militer, tetap terbuka bagi kapal dagang, terutama kapal yang tidak membawa kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Oke. Mas Ismail, beredar kabar bahwa ada janji dari pihak China bahwa mereka tidak akan mengirim bantuan militer ke Iran. Apa dampaknya terhadap kekuatan strategis Iran di kawasan apabila berita ini benar? Jadi kalau memang benar berita ini benar, sejak awal memang Iran itu selalu berupaya untuk membangun kemandirian sendiri, terutama di bidang militer. Jadi Iran tidak pernah menggantungkan kekuatan militernya, kekuatan pertahanan keamanannya dengan kerjasama dengan negara lain. Kita lihat roket-roket, rudal-rudal, dan sistem pertahanan yang dibangun oleh Iran itu lebih banyak dibangun dari kemandirian Iran. Sehingga kemudian ketika Cina disebutkan tidak akan memberikan bantuan, itu bukan sesuatu yang membuat Iran kemudian lantas menjadi panik. Karena atau tidak otomatis langsung membuat Iran menjadi lemah. Karena strategi Iran itu sejak lama memang membangun konsep pertahanan kemandirian. Iran selalu mengatakan bahwa kekuatan utamanya itu bukan bergantung pada pasukan asing, tetapi pada industri pertahanan domestik. Kemampuan rudal, kemampuan drone, kemudian perang asimetris, dan jaringan regionalnya. Jadi Iran tidak membangun narasi seperti negara-negara lain yang menunggu bantuan militer Cina atau Rusia untuk kemudian bertahan. Memang dukungan politik dan ekonomi Cina itu sangat penting bagi Iran, sangat strategis. Tetapi secara militer, Iran selalu ingin menunjukkan bahwa Iran mampu bertahan dengan kekuatan sendiri. Bahkan di media resmi Iran itu selalu ditekankan bahwa tekanan panjang justru membuat Iran membangun industri pertahanan mandiri. Karena itu, kalaupun Cina benar-benar menjaga jarak secara militer dengan Iran, ini tidak akan membuat Iran kemudian menjadi lemah atau kemudian menjadi putus asa dalam berhadapan dengan Amerika Serikat. Ya, meskipun Iran percaya diri ya dengan kekuatan militernya sendiri, namun kita juga lihat upaya diplomasi itu tetap dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran terutama. Menlu Arakci sudah bertemu dengan Menlu dari China, kemudian juga pada kesempatan ini juga bertemu dengan perkumpulan Menlu dari anggota BRICS. Nah, bagaimana media di Iran menilai langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Iran sejauh ini? Apakah sudah cukup berdampak memberikan titik temu, titik terang untuk kejelasan pengakhiran konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel? Ya, jadi narasi resmi otoritas Iran itu memang sejak awal mengatakan bahwa perang bukan satu-satunya solusi atau perang dijadikan solusi utama bagi Iran untuk menyelesaikan konflik ini. Yang dikedepankan selalu Iran adalah narasi perdamaian harus dibangun di atas penghargaan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
sehingga diplomasi itu terus masih selalu diusahakan oleh Iran. Meja perundingan itu tetap selalu dibuka oleh Iran. Di sini Iran hanya meminta kepada Amerika Serikat untuk lebih serius dalam berupaya untuk melakukan diplomasi ini. Karena sampai saat ini Amerika Serikat itu selalu datang ke meja perundingan hanya untuk mendikte dan meminta Iran untuk mematuhi apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Bukan memposisikan Iran sebagai pihak yang memiliki kedaulatan, memiliki keinginan sendiri, dan ini yang selalu ditolak oleh Iran. Perundingan yang membuat Iran menjadi terposisikan sebagai pihak yang lemah, pihak yang menyerah, dan pihak yang mau didikte. Dan Iran selalu mengatakan bahwa kami memiliki kedaulatan, kami menginginkan kesejajaran dan kesetaraan dalam perundingan. Dan diplomasi itu masih terus dilakukan oleh Iran, terutama dengan upaya diplomasi dengan negara-negara sahabat di kawasan. Selalu melakukan hubungan telekomunikasi dengan Arab Saudi, baru-baru saja juga sudah melakukan kunjungan di sejumlah negara di kawasan, kemudian juga sudah melakukan kunjungan ke Cina, kemudian ke Rusia, dan ini menegaskan bahwa memang Iran mengupayakan adanya diplomasi. Begitu juga dengan negara-negara sahabat di Eropa. Iran tidak menginginkan adanya perang yang berkelanjutan, tidak menginginkan adanya apalagi membuka front baru dengan negara-negara termasuk negara-negara sekutu strategis Amerika Serikat yang membantu Amerika Serikat kemarin dalam perang menghadapi Iran. Iran masih tetap berupaya mengatakan bahwa lebih mengedepankan persahabatan, lebih mendekatkan kedekatan regional dan juga kedekatan ideologis, karena menganggap bahwa negara-negara sahabat yang ada di kawasan ini adalah sebagai sesama negara Muslim. Baik, Ismail Amin, kandidat Doktor University International Al Mustafa Iran, terima kasih atas analisa Anda.